studio. Shalom sahabat Skylight. Puji Tuhan, ketemu lagi ya dengan program kami Blessing in Spirit pada malam hari ini edisi Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Ya, weekend ini kita akan belajar bersama firman Tuhan dan seperti biasa khusus hari Sabtu bersama Pastor Nevril yang telah siap untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di studio. Shalom Pastor. Shalom, selamat malam, kabar baik luar biasa. Ya, ini dia Pastor Nevril Suwu yang siap untuk membawakan firman Tuhan. Topik apa ini Pastor? Malam hari ini kita akan bicara dari hal tidak ditinggalkan dan tidak dibiarkan. Ya, itu adalah janji Tuhan ya bagi kita umat yang setia kepadanya. Iya. Baiklah sahabat sekalian, kita dengarkan pengajaran firman Tuhan bersama Pastor Nevril Suwu. Silakan. Ya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera, haleluya. Di kesempatan malam hari ini jumpa lagi dengan saya, Pastor Nevril, di acara Blessing in the Spirit di kesempatan malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan baca dan merenungkannya. Mari sama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih kebaikan kemurahan Tuhan kami boleh alami nikmati dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan nyata sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan di kesempatan malam hari ini kami ada acara Blessing in the Spirit. Kami berdoa, urapi hamba-Mu, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan di kesempatan malam hari ini boleh membawa kami kepada pusat kebenaran, sehingga kami boleh mengalami janji-janji Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Kami menjadi orang Kristen yang dimerdekakan, orang Kristen yang mengalami pertolongan Tuhan, mengalami janji-janji Bapa dalam hidup kami. Sebabnya malam hari ini siaplah hati kami, seluruh keberadaan hidup ini, untuk kami baca, belajar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Skylight, malam hari ini kita akan berbicara dari hal tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan. Dan adalah merupakan salah satu janji yang tertuang dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13, mari kita akan melihat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Tapi saya akan baca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, ayat yang pertama dan seterusnya. Kita akan masuk pada poin-poin nanti sebentar dalam penjelasan. Nah, ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Puji Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ini, saya dan saudara akan menjumpai beberapa pengajaran yang disampaikan langsung bagi kita sebagai orang yang percaya. Khususnya dalam petikan-petikan ayat ini kita didorong untuk supaya saya dan saudara melakukan firman ini, sehingga saya dan saudara mengalami janji Bapa. Salah satu janji Bapa yang diterahkan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 ini adalah, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan memberitahukan lewat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bahwa Dia berjanji tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan. Saya memang kalau mau baca meninggalkan dan membiarkan, sepertinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian agak sedikit sama. Tapi nanti sebentar kita akan lihat perbandingan maksud ayat dalam
kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, kita sudut pandang dari bahasa Yunaninya, bahasa asli dari kata membiarkan dan meninggalkan. Tapi yang jelas janji Bapa bagi kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Sebabnya kalau saya dan saudara mengurut kitab-kitab Injil menjelaskan bahwa Dia Immanuel, Dia yang ingin menyertai kita sampai kesudahan zaman, kata Alkitab. Allah memberikan janji bahwa Dia akan tetap bersama-sama dengan kita, tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita ketika saya dan saudara seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika saya dan saudara seturut dengan apa maunya Tuhan dalam hidup ini. Nah, konteks ini kalau saya dan saudara melihat penjelasan dari katanya, kata membiarkan dalam bahasa penulisan bahasa Yunaninya menggunakan kata anemi. Anemi artinya satu, tidak mengendur. Mengendur artinya salah satu bagian yang terkendur. Kalau dia tarik atau tidak mengurangi kecepatan. Begitu. Secara lantang, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima ingin memberitahukan bahwa Tuhan tidak menginginkan Dia mengendurkan kasih-Nya bagi kita. Secara lantang dia memberitahukan Tuhan tidak ingin mengendurkan volume berkat bagi kita. Kalau kita baca secara letterlek penggunaan kata anemi ini dari bahasa Yunani. Yang kedua, pengertian dari anemi adalah menyerah. Artinya begini saudara, dari bahasa bebasnya Tuhan tidak pernah ingin Dia menyerah untuk memberkati, menolong, menjagai, memelihara, melindungi, menopang, dan lain-lain sebagainya. Ini kalau dari sisi berkat. Yang ketiga, kata anemi ini mempunyai pengertian menghilang dari kehidupan kita, menghilang dari roda ekonomi yang kita sementara putar hari-hari ini, menghilang dari struktur perjalanan yang sementara kita jalani di dunia ini. Ini janji Bapa bagi kita loh saudara. Kalau saya dan saudara melihat dari pengertian kata enemy yang diartikan dari penulisan bahasa Indonesianya membiarkan. Artinya Tuhan tidak mengendurkan sukacitanya, tidak mengendurkan berkatnya, tidak menyerah untuk memberkati kita, tidak menghilang dari kehidupan kita. Yang keempat, Dia tidak pergi meninggalkan kita. Yang kelima, tidak membiarkan tenggelam. Tenggelam sebenarnya ada hubungannya dengan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Tapi dari secara keseluruhan, kata membiarkan yang dimaksudkan, kenapa dia ada perbedaan antara kata membiarkan dan meninggalkan? Karena kata membiarkan dia menggunakan bahasa Yunani anemi. Anemi artinya mengendur, menyerah, menghilang, pergi dan membiarkan tenggelam. Salah satu janji dari kitab Ibrani pasal yang 13 ayat yang kelima ini diberitahukan kepada kita bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tuhan berjanji bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan. Yang penggunaan bahasa Yunani tadi yang saya sudah jelaskan, ada sekitar 5 pengertian dari kata anemi ini, aneimi ini, supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara tidak perlu takut, tidak perlu lagi ragu ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Minggu lalu saya menjelaskan fakta dan kenyataan kehidupan saya dan saudara tidak tinggal sendiri di dunia ini. Kita perlu di mana Tuhan menyertai kita. Kita perlu membutuhkan di mana Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita. Anemi ini menyerah, mengendur, menghilang, pergi, dan membiarkan tenggelam. Janji yang kedua dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima adalah tidak membiarkan, dan yang kedua tidak meninggalkan. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata enkatalipo. Enkatalipo artinya satu, pergi dalam kesulitan. Jadi kata meninggalkan mempunyai pengertian penggunaan bahasa meninggalkan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima ini menggunakan bahasa Yunani
Engkataleipo. Engkataleipo arti yang pertama, pergi dalam kesulitan. Artinya begini saudara, dari bahasa bebasnya, ketika saya dan saudara dalam keadaan sulit, ketika saya dan saudara menghadapi keadaan sukar, ketika saya dan saudara menghadapi keadaan-keadaan tidak menyenangkan, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan tidak pergi begitu saja meninggalkan kita sementara sulit. Terbalik dengan kitab Keluaran, bahkan Tuhan menjanjikan kepada kita, Dia mau berperang ganti kita. Dia mau, Dia yang berperang melawan musuh, Dia yang berperang melawan kuasa gelap, Dia yang berperang melawan persoalan, Dia yang berperang melawan jalan buntu, Dia yang berperang melawan sakit penyakitmu. Saya dan saudara diam saja. Itu kalau saya dan saudara melihat dari kitab Keluaran. Tapi kacamata Ibrani pasal 13 ayat yang kelima ingin memberitahukan bahwa Dia yang pertama tidak mau anemi, membiarkan. Yang kedua, Dia tidak mau engkataleipo, yang berarti pergi dalam kesulitan, meninggalkan kita ketika kita sementara dalam kesulitan. Apakah kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan hidup, dan lain-lain sebagainya yang bisa digambarkan kesulitan bagi saya dan saudara sebagai sahabat Skylight. Yang kedua dari kata engkatalipo artinya tinggalkan tak berdaya. Tuhan memberitahukan kepada kita keadaan-keadaan kita yang menyebabkan kita tidak berdaya. Dijanjikan Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, Dia tidak ingin membiarkan kita dalam keadaan tidak berdaya. Ini janji Tuhan loh bagi kita. Ini janji Tuhan yang diungkap-ungkapkan, didengung-dengungkan kepada kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ini akan kita alami. Kalaupun Anda sementara diperhadapkan dengan keadaan sukar, kalaupun Anda sementara diperhadapkan dengan keadaan getir, kalaupun Anda sementara diperhadapkan dengan badai, kalaupun Anda sementara diperhadapkan dengan gelombang dan lain-lain yang sementara engkau alami hari-hari ini, Dia menjanjikan kepada kita untuk tidak meninggalkan kita di saat kita tidak berdaya. Dia tidak ingin meninggalkan kita. Apa yang menyebabkan engkau tidak berdaya hari-hari ini? Kesulitan, COVID-19 dan lain-lain sebagainya. Allah menjanjikan kepada kita untuk Dia tidak meninggalkan kita di saat itu. Artinya Dia mau bersama-sama dengan kita walaupun apapun yang kita alami dalam hidup ini. Tidak berdayakah itu, kesulitankah itu, dalam keadaan apapun Allah menjanjikan kepada kita berkat ini. Dia tidak akan meninggalkan kita di saat kita tidak berdaya. Yang ketiga, dari pengertian dari kata engkataleipo ini saudara, mempunyai pengertian bahwa yang ketiga, benar-benar ditinggalkan. Artinya seperti ini, bahwa Tuhan, ketika saya dan saudara konteksnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan garansi kepada kita bahwa Dia tidak ingin supaya Dia meninggalkan kita. Meninggalkan kita dalam apa? Dalam kesulitan, dalam ketidakberdayaan. Kenapa? Karena hal-hal yang kita alami dalam hidup ini, termasuk prolog dalam ayat yang kelima, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya, kalaupun saya dan saudara diperhadapkan dengan konteks keuangan, kebutuhan, kalaupun saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan konteks kebutuhan yang nggak cukup-cukup, firman Allah sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak ingin aniemi kepada kita, membiarkan, yang diartikan mengendurkan kekuatannya, mengendurkan kasihnya, mengendurkan berkatnya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, menyerah, menghilang, pergi, dan membiarkan kita tenggelam dengan hal-hal yang menyebabkan saya dan saudara tidak cukup dan kekurangan keuangan yang dikatakan dalam ayat yang kelima. Yang kedua, firman Allah ingin memberitahukan bahwa Dia menjanjikan kepada kita, Dia tidak akan meninggalkan kita dalam kesulitan, dan Dia tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan tidak berdaya. Ini janji Tuhan. Yang dimaksudkan ayat ini, supaya saya dan saudara sebagai orang yang percaya hari-hari ini apapun keadaanmu, memiliki pegangan di mana kita memiliki Allah yang peduli dengan kita. Kita memiliki Tuhan yang mengerti dengan apa yang sementara engkau alami. Dan Dia tidak sama seperti manusia yang dijelaskan Alkitab. Kenapa? Karena ada banyak manusia
manusia digambarkan dalam kitab Amsal ketika saya dan saudara, waktu saya dan saudara banyak uang, waktu saya dan saudara punya kepunyaan, waktu saya dan saudara memiliki harta yang melimpah, mereka mendekati kita seperti layaknya semut mendekati gula. Ketika engkau sementara di puncak karir, orang melihat engkau hebat, semua orang berbondong-bondong datang kepada Anda. Tapi ketika Anda sementara diperhadapkan dengan keadaan di bawah, engkau mengalami kerugian, engkau mengalami jalan buntu, engkau mengalami tidak adanya uang, engkau mengalami keadaan sulit, engkau mengalami keadaan sukar, engkau mengalami keadaan tidak berdaya, Anda ditinggalkan. Itu sifat manusia. Manusia hanya menginginkan dia mendekati kita ketika kita memiliki, ketika kita mempunyai sesuatu. Tapi ketika saya dan saudara tidak punya apa-apa, dia meninggalkan kita. Itu yang dijelaskan Alkitab tentang manusia. Tapi dengar baik malam hari ini lewat kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Yesus memberitahukan lewat petikan Alkitab ini supaya kita memiliki pegangan bahwa Allah yang kita sembah tidak sama seperti manusia yang meninggalkan kita ketika kita tidak berdaya, yang meninggalkan kita ketika kita dalam kesulitan. Sedikit sekali untuk kita menemukan teman-teman yang mau bersama-sama dengan kita ketika kita lagi mengalami kesulitan, ketika kita lagi mengalami ketidakberdayaan. Bahkan dibiarkan dan lain-lain sebagainya. Sedikit sekali. Dan itu memang manusiawi. Alkitab mencatatkan seperti itu. Tetapi perlu Anda mengetahui bahwa dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-5 memberitahukan kepada kita, kita memiliki Tuhan, Tuhan yang tidak ingin meninggalkan kita dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan yang tidak ingin meninggalkan kita dalam kesulitan. Bahkan digaransikan kepada kita bahwa Dia tidak ingin mengendurkan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak ingin mengendurkan berkat-Nya kepada kita. Dia tidak ingin menyerah dengan apa yang sementara engkau alami, tapi Dia mau berperang ganti kita. Ini Tuhan kita. Perlu kita sadari bahwa kita memiliki Tuhan yang seperti ini loh saudara. Perlu kita menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat memperhatikan kita. Keadaan yang kau alami hari-hari ini, apa yang membuat air matamu menetes? Apakah itu persoalan? Apakah itu jalan buntu? Apakah itu yang dikatakan kesulitan? Apakah itu keadaan yang tidak berdaya? Dan lain-lain sebagainya. Firman Allah menggaransikan kepada kita bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak ingin membiarkan, mengendurkan, menghilang, menyerah dari apa yang sementara kita alami. Yang kedua, Dia tidak akan pergi ketika engkau mengalami kesulitan, dan Dia tidak akan meninggalkan kita ketika kita tidak berdaya. Mungkin ketidakberdayaan yang engkau alami hari-hari ini karena persoalan ekonomi kah itu, persoalan kesehatan kah itu, persoalan lain yang saya nggak tahu yang engkau alami hari-hari ini. Tapi yang jelas persoalan tidak menghalangi Tuhan untuk meninggalkan kita. Persoalan yang engkau alami tidak membuat Tuhan untuk menghindar jauh dari kita. Bahkan dikatakan Alkitab bahwa Dia adalah Tuhan yang aniemi, yang tidak mau mengendurkan, menyerah, menghilang, pergi, dan membiarkan kita. Dia juga Tuhan yang engkataleipo, di mana Tuhan yang tidak pergi ketika engkau mengalami kesulitan. Dia tidak akan pergi meninggalkan engkau yang tidak berdaya. Tuhan kita namanya Yesus. Dialah Yesus. Kalau kita berharap kepada manusia, sebabnya petikan kebenaran firman Allah yang lain, jangan berharap kepada manusia. Sehebat-hebatnya manusia ketika engkau menghadapi kesulitan, 1-2 kali dia tolong, 3, 4, 5 kali kadang-kadang dia berubah. Apatah lagi kawan-kawan kita yang mungkin mereka datang ketika kau punya, waktu kita banyak uang, waktu kita kaya, waktu kita mereka punya kepentingan atas kita dan lain-lain menguntungkan mereka mau datang. Sebabnya Alkitab katakan sedikit sekali kita untuk mendapatkan kawan yang rasa saudara. Alkitab Amsal katakan, di mana dia mau sepenanggungan dengan kita, di mana dia mau sama-sama merasakan kesulitan yang engkau alami, di mana dia mau sepenanggungan dengan kesulitan ekonomimu, dia mau sepenanggungan dengan kesulitan
beras, makan, pakai, dan lain-lain yang engkau alami. Dia mau sepenanggungan dengan duka yang engkau alami. Dia mau sepenanggungan dengan sakit yang engkau alami. Dia mau sepenanggungan ketika engkau tidak berdaya. Sedikit sekali untuk kita menemukan orang-orang yang seperti itu. Tetapi firman Allah membantah bahwa kita memiliki Allah yang seperti itu. Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya, adalah Tuhan yang aniemi, dia tidak membiarkan. Dan yang kedua, dia adalah Tuhan yang engkataleipo bagi kita, tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Nah, dari ayat yang kelima dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima ini, maka kita akan menemukan atau mempertanyakan dalam satu bentuk pertanyaan, bagaimana supaya Anda tidak mengalami ditinggalkan, supaya Anda tidak mengalami dibiarkan, aneimi dan engkatalipo tadi. Karena jelas sekali pengajaran ini mengarahkan ke kita untuk kita ada pada satu titik di mana Tuhan ada bersama-sama dengan kita apapun keadaanmu. Pengajaran ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang mau menemani kita. Bayangkan, dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita ketika engkau dalam kesulitan. Dia mau bersama-sama dengan kita. Yang kedua, ketika engkau tidak berdaya, dia mau bersama-sama dengan kita. Bahkan tidak mengendurkan kasihnya, kuasa, dan lain-lain sebagainya. Dia tidak akan kendurkan bagi kita. Dia tidak akan menyerah, menghilang, pergi, dan membiarkan kita tenggelam. Karena kalau bicara tentang membiarkan membiarkan tenggelam, ada hubungannya dengan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Kata ditelan menggunakan kata yang sama. Ketika kita tenggelam dengan masalah, kita tenggelam dengan persoalan, kita mengalami kempes dalam bahasa Manado. Kita tersiok-siok dengan kehidupan. Dia mau bersama-sama dengan kita. Dia tidak ingin mengendurkan kasihnya bagi kita. Dia tidak ingin mengendurkan kesetiaannya bagi kita. Dia tidak ingin mengendurkan berkatnya bagi kita. Dia mau bersama-sama dalam kesulitan. Dia mau bersama-sama dalam ketidakberdayaan. Tapi persoalannya, bagaimana berkat ini untuk kita alami? Bagaimana cara kita sebagai orang yang percaya mengalami berkat ini? Sebabnya ada anjuran-anjuran kebenaran firman Allah yang diberitahukan kepada kita melalui ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Nah, rahasia supaya saya dan saudara mengalami, di mana saya dan saudara mengalami berkat aniemi dan berkat engkataleipo terjadi bagi kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan dalam hidup ini, di mana saya dan saudara, ayat yang pertama katakan, peliharalah kasih persaudaraan. Yang pertama. Jadi untuk engkau mengalami, di mana ketika saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mengalami dua berkat tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan yang dijelaskan Alkitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, persyaratan yang pertama adalah peliharalah kasih persaudaraan, kata Alkitab. Yang pertama, mari kita jalin kasih persaudaraan. Apa yang dimaksudkan dengan kasih persaudaraan nanti saya akan jelaskan sebentar. Tapi yang menarik perhatian saya adalah kata pelihara kasih persaudaraan. Kalau kasih persaudaraan menggunakan bahasa Yunani, aslinya Philadelphia. Mengasihi siapapun saya dan saudara, apapun keadaanmu, mari kita pelihara kasih sayang ini. Kasih sayang seorang teman, kasih sayang seorang saudara, Philadelphia. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah kata ini, saudara, di mana saya dan saudara dituntut untuk memelihara kasih persaudaraan. Kata memelihara dalam bahasa Yunani menggunakan kata meno. Meno, M-E-N-O, meno. Meno artinya satu, tinggal. Artinya begini, saudara. Tuhan
memberitahukan kepada kita ada berkat yang dia ingin kasih kepada kita yang namanya aime dan engkataleipo terjadi bagi kita ketika saya dan saudara Meno memelihara kasih persaudaraan, yang diartikan pertama kasih persaudaraan itu tinggal dalam hidupmu, tinggal dalam hidup keluargamu. Kasih persaudaraan, sayang sayang kepada sayang layaknya seorang teman, sayang layaknya seorang saudara. Dalam terjemahan bahasa Yunani menggunakan kitab Philadelphia. Ya, tapi yang menarik perhatian saya bukan bicara tentang sayangnya, betul, memang itu aktualisasi sayang sebagai sahabat dan lain-lain sebagainya. Tapi ada pengertian lain dari kata Philadelphia yang dimaksudkan adalah ramah. Ramah yang dimaksudkan adalah saya dan saudara mau bergaul dengan siapa saja, tidak pandang bulu. Ramah yang dimaksud adalah ketika saya dan saudara berdampak bagi orang lain. Ini Alkitab katakan. Jadi untuk engkau menginginkan supaya berkat aime terjadi bagi kita dan engkataleipo terjadi bagi kita, yang pertama, mari kita ada kasih persaudaraan tinggal di rumah kita. Tinggal dalam komunitas, tinggal di gereja kita, tinggal dalam pelayanan kita, tinggal dalam keluarga kita. Yang kedua yang dimaksudkan kata meno atau pelihara adalah bertahan. Bertahan di keluarga kita. Ada bagi kita. Kita suka bergaul dengan siapa saja. Artinya kita tidak memandang-mandang bulu. Bergaul. Mengasihi. Jangan karena ada orang yang mengasihi karena latar belakang. Dia suka mengasihi kalau dia kaya. Dia suka mengasihi kalau dia punya berkat dan lain-lain sebagainya. Enggak. Yang dimaksudkan Alkitab siapapun kita kasihi. Dan itu, kasih itu dia tetap bertahan bagi kita. Tidak tergerus karena melihat strata. Tidak tergerus karena melihat pangkat. Tidak tergerus karena melihat kekayaan. Tidak tergerus karena melihat apa yang dia punyai, jabatan dan lain-lain sebagainya. Karena kalau saya dan saudara melihat Amsal memberitahukan kepada kita bahwa manusia cenderung melihat pangkat, cenderung melihat kekayaan, cenderung melihat apa yang dia miliki, cenderung melihat jabatan. Kalau dia bos kita sayang, kita layani. Kalau enggak cuman ya orang miskin biasa tidak terpandang, kita biarkan. Yang pertama, harus ada tinggal bagi kita dan bertahan dalam hidup kita kasih persaudaraan Philadelphia. Yang kasih seperti layaknya teman, layaknya saudara. Yang kedua dari kata Philadelphia artinya ramah. Ramah itu harus tetap tinggal bagi kita, bertahan bagi kita, tetap bagi kita. Ketiga artinya tetap ada. Yang keempat kata meno artinya berdiri, nggak rubuh. Tetap dia tegak berdiri, kasih kepada teman itu tetap berdiri. Yang kelima artinya dilanjutkan, artinya ada perkembangan bagi kita kasih itu. Jangan kita hanya mengasihi diri kita. Arti dari pengertian kata meno ingin memberitahukan kepada kita, jangan sentralnya cuman kita saja, keluarga kita saja. Sentral pelayanan kita jangan cuma kepada kita saja. Sentral kebaikan yang kita beri bukan cuma kepada kita dan golongan saja, tapi kepada semua orang, teman, dan lain-lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan Alkitab. Mari kita pelihara meno, tinggal, bertahan, tetap, berdiri, dan lanjutkan kasih persaudaraan itu bagi kita. Ini artinya. Jadi untuk engkau mengalami di mana Tuhan aime dan kata leipo terjadi bagi kita, kita harus pertama memposisikan hidup ini memelihara meno kasih persaudaraan Philadelphia. Kalau saudaranya mengasihi satu dengan yang lain, ini bahaya, saudara. Fokusnya hanya kita saja, berkatnya hanya kita saja. Pokoknya orang lain kita tidak peduli, yang penting kita jatuh diberkati. Maaf. Ini salah.
Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kasih persaudaraan itu tetap tinggal. Apatah lagi persaudaraan kita hanya bina persaudaraan yang sama-sama kaya, sama-sama berpangkat, sama-sama punya jabatan dan lain-lain sebagainya. Ini yang salah. Sebabnya gereja hadir supaya semua boleh merasakan kasih Tuhan lewat kita. Yang kedua, jadi itu pelihara kasih persaudaraan. Syarat pertama, rahasia pertama untuk engkau mengalami yang namanya tidak dibiarkan dan ditinggalkan sendiri. Yang pertama, ketika saya dan saudara ada pada titik yang namanya memelihara kasih persaudaraan. Apa untungnya kita memelihara kasih persaudaraan? Mazmur pasal 133 ayat 1-3 katakan seperti ini. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima memberitahukan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika saya dan saudara memiliki posisi yang pertama, ketika saya dan saudara ada pada titik yang pertama yang namanya memelihara kasih persaudaraan. Ketika saya ada dan saudara ada pada titik yang namanya memelihara kasih persaudaraan, maka saya dan saudara berkat yang pertama kita alami di mana kita tidak akan dibiarkan dan ditinggalkan. Tapi kalau saya dan saudara melihat Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga, firman Allah katakan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kemana? Kepada orang-orang yang memelihara kasih persaudaraan. Berkat yang dimaksud adalah beurakah. Beurakah yang digunakan dalam bahasa Ibrani kitab Mazmur pasal 133 ini berhubungan dengan materi dan berhubungan dengan berkat yang akan datang. Nah, kalau sudah berbicara tentang beurakah, maka beurakah ini akan kita alami, nikmati, rasakan dalam hidup ini ketika saya dan saudara di posisi memelihara kasih persaudaraan. Artinya begini saudara, jangan kita ada di satu tempat di mana ketika saya dan saudara tidak menghargai kasih persaudaraan. Saya dan saudara memecah belah, saya dan saudara menjadi troublemaker. Saya dan saudara membuat orang lain untuk tidak berteman dengan itu, tidak melayani yang itu, tidak mengasihi itu, tidak mengasihi si A, hanya mengasihi si B. Saya dan saudara ada pada titik itu, maaf, bukan kepada Anda berkat Tuhan ini ditujukan. Tetapi firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, jika Anda pengerat satu dengan yang lain, saya dan saudara penghubung, pengerat satu dengan yang lainnya, maka pada posisi itu Anda adalah pada posisi memelihara kasih persaudaraan. Nah, kalau Anda ada pada posisi itu, bukan cuma berkat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima yang engkau akan alami, tapi firman Allah memberitahukan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, berakah. Yang kedua, kehidupan untuk selama-lamanya. Ada berkat jasmani yang digunakan kata berakah, dan kehidupan selama-lamanya yang bicara tentang kekekalan. Berkat kita alami di dunia dan berkat kita alami di sana. Ada satu masa di mana saya dan saudara ada pada masa di mana hidup ini kekal. Satu, tempatnya neraka. Dua, tempatnya sorga. Apakah kita mengalami neraka atau kita akan mengalami sorga? Itu tergantung kepada kita. Tapi jelas firman Allah katakan lewat lewat Mazmur pasal 133, ketika Anda memposisikan memelihara yang dimaksudkan kasih persaudaraan itu, maka saya dan saudara dipercayakan berakah, berkat. Dalam bahasa Ibrani Mazmur 133. Nggak tahu berkatnya apa, tapi berkat yang berhubungan dengan materi. Saya nggak tahu apakah itu dia berkat jasmani, jasmani yang mana, jasmani makan, minum, pakai, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Saya nggak tahu. Tapi kalau Anda membutuhkan berkat-berkat jasmani itu, posisikan Anda ada pada titik artinya memelihara kasih persaudaraan. Kenapa? Karena ketika Anda ada pada posisi memelihara, sama contohnya, saudara, kata memelihara sama contohnya kita memelihara bunga, ibu-ibu. Pagi kita siram, sore kita siram, tanahnya kita bersihkan kalau ada rumput, tanahnya kita gemburkan supaya bagus dan lain-lain sebagainya, dia akan menjadi tumbuh subur dan besar.
Yang dimaksudkan, diperintahkan Tuhan berkat ke sana, biwarakah, yang bicara tentang, tadi saya jelaskan tentang berkat jasmani, dan yang kedua yang akan datang Tuhan perintahkan kepada orang-orang yang pada posisi itu, saudara. Memelihara kasih persaudaraan. Kalau Anda membuat orang lain membenci orang lain, minta maaf, bukan kepada Anda berkat ini. Kalau Anda memposisikan hidupmu, engkau ada pada titik di mana si A marah si B marah si C benci si A. Ini persoalan. Bukan kepada Anda berkat itu tertuju. Tapi berkat ini akan tertuju, bukan cuma berkat berakah yang dikatakan Mazmur 133 dan kehidupan yang akan datang, tapi juga dikatakan Ibrani pasal 13 tadi ayat yang kelima, di mana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda di saat engkau tidak berdaya dan susah. Susah yang dikatakan Alkitab, apakah ditimbulkan karena kesulitan dan lain-lain sebagainya. Berkat itu engkau akan alami ketika engkau ada pada posisi memelihara kasih persaudaraan. Yang saya jelaskan tadi dari bahasa Alkitab menjelaskan meno yang artinya tinggal, bertahan, tetap, berdiri, dan lanjutkan dalam kita. Itu tuh kata meno, pelihara. Pelihara yang dimaksudkan itu tinggal. Apa yang tinggal? Kasih persaudaraan tadi. Mengeratkan satu dengan yang lainnya. Mempertemukan satu dengan yang lainnya. Yang tadinya dia nggak tahu berdoa, kita buat dia jadi tahu berdoa. Yang tadinya dia nggak tahu ibadah, kita pererat dia ada di ibadah, dia jadi tahu ibadah. Kita ada pada posisi itu. Perintah Tuhan ditujukan berkat kepada kita. Bukan cuma itu, tetapi firman Allah katakan ada berkat tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan. Rahasia yang pertama, posisikan hidupmu meno, arti bahasa Yunani, memelihara. Yang kedua, dari ayat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, Ibrani pasal 13 ayat yang pertama, poin 1, rahasia Anda mengalami tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan ketika Anda ada pada posisi meno, memelihara. Yang kedua, ayat 2 sampai yang ketiga, saya dan saudara akan temukan ayat ini bunyinya seperti ini. Ingatlah akan orang-orang hukuman karena, ayat yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Memberi tumpangan tanpa kita menyadari, jangan-jangan kata firman Allah, dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Yang kedua, yang pertama meno, posisikan hidupmu dalam pemeliharaan kasih persaudaraan. Yang kedua, memberi tumpangan menggunakan bahasa Yunani piloneksia. Piloneksia, arti yang pertama murah hati. DP hati gampang sekali tergerak kalau ada orang susah. Hatinya gampang sekali tergerak kalau ada orang dalam kesulitan. Hatinya gampang sekali tergerak untuk membantu. Hatinya gampang sekali tergerak untuk membukakan jalan, memberikan petunjuk jalan baru dan lain-lain sebagainya. Hatinya gampang sekali untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dia berkembang dan lain-lain sebagainya. Murah hatinya. Murah hati adalah merupakan syarat yang kedua untuk engkau mengalami tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan. Kalau orang hati masih mahal, minta maaf. Bukan kepada Anda berkat ini ditujukan. Minta maaf kalau hati Anda masih mahal. Artinya pelit. Artinya susah untuk memberikan berkat. Susah untuk terbuka dengan orang lain. Susah untuk kita merangkul orang lain. Susah untuk kita memberi. Susah untuk kita membantu. Susah untuk kita melayani dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, murah hati. Filaoneksia atau
Philoonexia yang kedua artinya, yang maksudnya tadi arti kata memberi tumpangan, penggunaan bahasa Yunani adalah philonexia. Philonexia artinya pertama murah hati, yang kedua ramah. Nyandak judes, tapi dia ramah kepada orang. Murah senyum dia kepada orang. Ini yang kedua. Posisikan hidupmu yang pertama tadi meno Philadelphia, artinya memelihara kasih persaudaraan. Posisikan hidupmu pada poin yang pertama untuk engkau mengalami tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan. Yang kedua untuk engkau tidak mengalami dibiarkan dan ditinggalkan adalah ketika Anda ada pada titik memberi tumpangan atau philoonexia yang diartikan ramah dan murah hati. Yang ketiga, secara cepat malam hari ini saudara, yang ketiga yang dikatakan Alkitab supaya engkau mengalami di mana Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan engkau, maka saya dan saudara harus memiliki poin yang ketiga dalam ayat yang keempat. Saya akan baca. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang yang sundal pesina akan dihakimi Allah. Yang ketiga, jelas sekali firman Allah ingin beritahukan kepada kita untuk engkau tidak ditinggalkan, untuk engkau tidak dibiarkan sendiri menghadapi dunia yang kompleks dengan permasalahan hidup, menghadapi dunia yang dikuasai oleh kuasa gelap. Saya dan saudara perlu ada Immanuel yang beserta dengan kita. Tapi persyaratan Immanuel beserta dengan kita tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita. Yang pertama meno, yang kedua kita ada pada titik di mana saya dan saudara dikatakan philoxesia tadi, dan yang ketiga ketika saya dan saudara menghormati perkawinan, artinya kita kudus. Menghormati perkawinan yang diartikan Alkitab dalam ayat yang keempat ini, saya dan saudara timeos. Timeos artinya dia menghormati perkawinan. Tidak mengorbankan perkawinan cuma karena keinginan daging, tidak mengorbankan perkawinan karena kebutuhan. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang mengorbankan perkawinan karena daging dan mengorbankan perkawinan karena kebutuhan. Yang diartikan kata Alkitab timeos. Timeos adalah orang yang memposisikan dirinya memelihara, menghormati perkawinan. Haleluya. Yang nyandak menghormati perkawinan minta maaf. Sebabnya hormati dan hargailah perkawinan. Ini harga mati, Alkitab yang katakan. Hormati perkawinan. Yang keempat, bagaimana cara, apa rahasia supaya Anda tidak dibiarkan dan ditinggalkan Tuhan? Anda tidak dilonggarkan, ada longgar, ini berkat terjadi bagi kita. Anda tidak dibiarkan sendiri ketika engkau mengalami kesulitan, dan Anda tidak dibiarkan sendiri ketika engkau mengalami ketidakberdayaan. Yang kelima, firman Allah katakan dalam ayat yang kelima, janganlah kamu, firman Allah katakan, menjadi hamba uang. Yang pertama, dua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, kata Alkitab. Yang keempat, untuk engkau mengalami tidak dibiarkan dan ditinggalkan, firman Allah katakan jangan jadi hamba uang. Hamba uang. Uangnya tidak salah, orang butuh uang. Kita butuh uang untuk membiayai anak sekolah, untuk membiayai rumah tangga, untuk membiayai makan, untuk membiayai hidupmu. Kita butuh uang. Tapi firman Allah katakan jangan sampai kita menjadi hamba uang. Artinya kata hamba, budaknya uang, doulos. Kalau kita melihat terpisah kata hamba, tapi ini dia satu, hamba uang ini satu. Nanti saya jelaskan dari bahasa Yunaninya. Tapi kalau kita mau pisahkan antara hamba dan uang, kata hamba adalah menggunakan kata doulos. Doulos artinya orang yang diperbudak, budak. Tidak ada harga lagi dia, tidak bisa membantah dan lain sebagainya. Nah kalau kita mengukur dari kata itu, kita ada pada budaknya uang, berarti uang yang ngatur kita. Uang tidak dilarang dalam Alkitab.
Tapi Alkitab melarang kepada kita ketika kita menjadi budaknya uang. Kita diatur oleh uang. Akhirnya karena kita diatur oleh uang, kita nggak ada kesempatan lagi untuk keluarga, kita nggak ada kesempatan lagi untuk melayani. Karena kita diatur oleh uang, akhirnya uang adalah segala-galanya, sehingga cara dan perilaku kita dalam hidup ini menghalalkan segala cara untuk uang. Perilaku kehidupan saya dan saudara karena uang menjadi sentral kehidupan saya dan saudara, kita menjadi budaknya uang sehingga saya dan saudara, maka orientasi hidup ini adalah uang, 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 uang. Kalau orientasi hidup kita ini adalah uang, 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 maka kita akan dikategorikan sebagai hamba uang. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata apilarguros. Apilarguros artinya satu, kita tidak pada titik tidak cinta uang. Beda dengan cinta uang, budak uang. Jangan jadi hamba uang. Ketika saya dan saudara ada pada posisi menjadi hamba uang, maka maaf, jelas sekali dia Immanuel tidak berlaku bagi Anda. Jelas sekali bahwa dia akan membiarkan kita dan meninggalkan. Tapi kalau kita ada pada titik apilarguros, berarti kita tidak ada pada titik menjadi hamba uang. Budaknya uang. Karena budaknya uang, maka dia menggunakan segala cara. Cara yang salah dia gunakan untuk mendapatkan uang. Aktualisasi yang salah untuk dia mendapatkan uang. Dia menggadaikan dirinya untuk uang dan lain-lain sebagainya. Ada orang karena untuk mendapatkan uang dia pergi ke tempat-tempat penyembahan berhala untuk mendapatkan uang. Dia gadaikan dirinya kepada berhala. Ada orang yang ingin mendapatkan uang menghalalkan segala cara. Dia bunuh orang boleh, dia bikin orang lain susah boleh, dan lain-lain sebagainya. Dan itu memang kenyataan terjadi di sekeliling kita. Alkitab memberitahukan kepada kita ada janji yang Tuhan ingin beri kepada kita, dan disampaikan, didengung-dengungkan kepada kita untuk supaya Anda mengalami tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan. Tinggalkan kehidupan saya dan saudara yang diperbudak oleh uang. Maintenance uang supaya uang menjadi landasan kepada kita untuk kita memberkati orang lain, untuk kita diberkati hidup ini dan lain-lain sebagainya. Manage waktu untuk memenuhi kebutuhan akan uang ini. Jangan kita menjadi budak dari uang itu. Tetapi uang yang kita perintah, uang yang kita manage, uang yang kita atur. Bukan uang yang mengatur kita. Bukan uang yang mengatur keluargamu. Bukan uang yang mengatur pekerjaanmu. Bukan uang yang mengatur dedikasi kehidupanmu, aktualisasi dan pelayanan yang kau terapkan hari-hari ini. Epilarguros arti yang kedua tadi tidak cinta akan uang. Yang kedua tidak serakah. Serakah dalam penggunaan bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan sentralisasi semuanya untuk dia. Kalau orang lain artinya begini saudara, aktualisasinya kerjanya sama-sama, tapi kalau dia lebih untung besar, kita justru dapat yang kecil, dia justru besar. Ini arti hurufiah, apa arti bahasa luas. Serakah dia. Anda bisa mengartikan apa itu serakah. Yang jelasnya epilarguros adalah lawan dari kata serakah. Di mana saya dan saudara tidak serakah. Yang ketiga, epilarguros artinya tamak. Tamak saudara. Oh, semua dia kipas, semua dia mau, semua dia suka. Kadang-kadang yang dia suka itu menyakitkan orang lain, membunuh karakter orang lain, dan lain-lain sebagainya, merugikan orang lain. Poin yang keempat, di mana Anda tidak dibiarkan, Anda tidak ditinggalkan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus ada pada posisi epilarguros. Tidak serakah, tidak cinta akan uang, dan tidak tamak. Ketika Anda ada pada posisi tiga hal ini, poin yang keempat, maka Anda tidak akan dibiarkan dan ditinggalkan. Yang kelima, saya akan akhiri dengan ini. Saya akan akhiri dengan pengajaran ini adalah
ketika saya dan saudara menginginkan Ibrani pasal 13 ayat yang kelima terjadi, tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan sendiri, maka saya dan saudara harus ada pada titik di mana saya dan saudara tidak menjadi hamba uang. Dan firman Allah katakan dalam ayat yang kelima, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang kelima, puas dengan apa yang kita miliki. Puas dengan apa yang kita punyai. Senang dengan apa yang kita miliki sekarang. Karena ketika Anda tidak puas, Anda tidak senang dengan apa yang Anda miliki sekarang, maka berbahaya di kemudian hari. Saya dan saudara tidak akan menghargai apa yang kita miliki sekarang. Apatah lagi dunia menawarkan hal-hal yang seperti itu bagi kita. Apatah lagi dunia menawarkan kepada kita banyak hal dengan itu. Supaya kita tidak puas dengan keadaan yang engkau alami sekarang ini. Engkau nggak puas dengan istrimu, nggak puas dengan pelayananmu, nggak puas dengan gajimu, nggak puas dengan ekonomimu, nggak puas. Ketika Anda ada pada posisi nggak puas, maka petaka terjadi bagi kita. Sebabnya Alkitab ingin memberitahukan kepada kita, cukupkanlah dengan apa yang engkau punyai, menggunakan kata arkeo yang berarti senang, lega, gembira dengan apa yang Anda punyai. Jika Anda ada pada posisi itu, maka firman Allah memberitahukan kepada kita jelas sekali, maka saya dan saudara ada pada titik di mana saya dan saudara tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan. Ketika saya dan saudara ada pada posisi itu, jelas sekali bahwa saya dan saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang nyata. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Biarlah malam hari ini saya dan saudara boleh diberkati dengan firman Allah. Biarlah hidup ini semakin hari semakin mengalami berkat yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin, amin, amin.